Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Fatur Rahman Wardana. Saya biasanya dipanggil Alif. Saya dari jurusan Psikologi Universitas Haloleo. Nah, kali ini saya tidak sendiri. Saya sedang bersama rekan saya atas nama Yuniar Ningsi Magu. Jadi kakak ini merupakan teman sekolah saya dulu masa SMA. Terus sekarang kami jadi satu kelas lagi, satu jurusan di jurusan Psikologi Universitas Haloleo. Nah, kali ini dengan adanya kami berdua di sini, kami ingin membahas sebenarnya apa sih itu komunikasi. Jadi menurutnya kakak itu mungkin psikologi komunikasi itu apa? Menurut aku komunikasi itu adalah cara kita menyampaikan sesuatu ke orang lain gitu, baik pada diri kita sendiri juga. Kan ada komunikasi ekstrinsik dan intrinsik juga ya, jadi kayak komunikasi kepada orang lain dan terhadap pada diri kita sendiri. Jadi menurut kakak komunikasi itu ada untuk ke orang lain dan ada juga untuk ke diri sendiri. Benar. Iya. Tapi kan kak, kita kan ini sekarang sudah di zaman digital yang kemajuan teknologinya kan sudah maju kan kak. Jadi komunikasi itu bisa secara tidak langsung. Seperti misalnya mungkin lewat chat, lewat lewat WhatsApp, lewat Instagram, dem-deman. Nah, menurutnya kakak pernah nggak sih dapat momen ketika kakak sedang chatan dengan orang tapi dia balasnya cuma iya, oke, tidak apa-apa, jawabannya yang terkesan jutek begitu. Mungkin kakak pernah alami mungkin pengalaman seperti itu? Oke, jadi tadinya kayak cuma oke iya. gitu, terus kayak cuma kayak gini ya debat-debat. Saya pribadi mungkin pernah beberapa kali mendapatkan chat-chat seperti itu, dan menurut saya itu apa ya, di interpretasi saya itu kayak merasa ini orang kenapa kayak jutek sekali. Maksudnya kan typingnya bisa dipakaikan O, K tambah E-nya 2 atau oke tambah, at least kayak menunjukkan niat kita kalau kita sepenuh hati dalam mau chat orang gitu. Saya sempat merasa kayak ini orang jutek kayaknya sama juga dengan saya berarti juga, karena saya kan maksudnya kalau dengan orang yang tak kenal, yang tak akrab mungkin kayak biasa cuma balas singkat-singkat aja lah, sudah tahu. Iya, kalau sama yang dekat mungkin nggak apa-apa. Sudah tahu, kalau sama orang yang baru mungkin kita kenal. Nah, jadi kadang saya suka tambah kayak misalnya kalau cuma bilang iya, saya tulis hanya itu ada 3 jadi iya atau tidak apa-apa begitu. Iya. Jadi terkesannya kayak lagi dan setidaknya kita kayak jutek gitu. iya, kelihatan ramah gitu sama orang baru. Terus kalau misalnya menurutnya kakak itu kenapa itu kalau kita komunikasi lewat chat WA mungkin bisa bikin salah paham dibanding dengan tatap muka? Maksudnya kesalahpahamannya bisa lebih lebih muncul di lewat WA atau lewat chat dibanding dengan tatap muka tuh menurut kakak? Oke, jadi lebih berpotensi Iya. dari WA, Iya, dari sosial media daripada di tatap muka. Karena menurut saya itu kan kalau tatap muka kan kita bisa lihat ekspresinya orang, bisa lihat gestur, postur tubuhnya seperti apa. Jadi kayak kita bisa menilai ini orang dalam artian lah, misalnya excited tidak sama pembicaraan topik kita begitu. Kalau dari chat kan kita tidak bisa lihat mimik mukanya, tidak bisa lihat gesturnya, tidak bisa, kita coba tebak-tebak orang ini bilang oke ini dalam artian yang oke atau oke gitu. Kayak cuma oke atau oke, iya kan? Jadi kita nggak bisa tebak gitu. Kita acak gitu. Iya. Karena ini kan berarti itu berbicara soal intonasi, ekspresi kan. Jadi mungkin jadi menurut kakak ini kayak kalau lewat chat berarti kita tidak bisa lihat ekspresinya secara langsung kan. Kayak intonasinya dia bagaimana. Bisa jadi orangnya mungkin dia bilang dia sambil ngetik oke, tapi pas ternyata kita baca terkirim dia cuma tulis oke. Nah iya kayak gitu. Ada case-case yang kayak gitu. Makanya kalau saya pribadi itu kan mungkin saya sering kirim dengan emot. Saya selipkan emot di ujungnya. Dan kalau saya bilang oke, saya selipkan dengan emot seperti ini supaya terkesan berarti dia tidak sombong. Iya, tidak, maksudnya kita ramah gitu kan ke orang. Iya. Kalau misalnya pakai emoticon begitu, stiker atau meme itu menurut kakak itu bisa kan ada gantikan bahasa satu? Kalau lewat WA, lewat chat maksudnya. Itu bisa, tapi selama kayak stiker meme-nya itu masih sopan, pantas untuk dilihat sama orang gitu kan. Ada juga soalnya kayak meme yang kurang gitu kan. Kurang etika lah gitu. Kalau misalkan mewakili ekspresi kan
Iya, ekspresi. Menurutku itu cukup mewakili, apalagi kayak emoticon kan juga banyak di ini. Jadi kayak mewakili gitu, kadang kita bisa sarkasme, bisa benar-benar menunjukkan kita excited atau kita tersedih. Nah, kalau kakak sendiri, kakak pernah dapat kasus kayak misalnya kakak bikin salah paham di chat sama orang, kayak sampai bikin bisa menimbulkan perselisihan mungkin gara-gara salah paham lewat chat itu. Oh iya, jadi kan ini kenapa pada cerita apa? Jadi saya waktu itu lagi chatan sama pacarnya teman saya. Nah, saya kan tipe orang yang kalau chat itu nggak boleh oke kayak yang kakak bilang tadi, oke cuma 2 huruf itu. Jadi kayak saya harus oke E-nya tuh banyak banget gitu kan, atau oke double E gitu. Nah, saya chat itu ke pacarnya teman saya. Nah, terus teman saya nggak terima, kayak kamu mau dekati cowokku kan? Kayak iya kan, dikira kayak saya digatal kayak apa, kayak ganjen gitu ke cowoknya, padahal kita niatnya itu mau ramah. Tapi kan di artian kepalanya temanku ini beda. Pas baca chatnya dengan saya itu kayak, loh kamu ini mau dekati cowokku atau gimana, kayak gitu mungkin. Tapi setelah dijelaskan kayak kan saya juga kalau chat kamu pasti selalu kayak begini gitu kan. Jadi dia mungkin baru mengerti gitu. Mulai dari situ saya kayaknya tidak mau lagi berteman sama itu yang pacar teman saya. Demi orang. Iya, demi teman, demi pertemanan kita. Kalau saya juga sering juga begitu, tapi kalau misalnya saya sedang berchat dengan orang lain itu kan, kalau saya sudah lagi, saya tergantung dengan moodku sendiri. Kalau misalnya saya lagi emosi tuh, saya lagi marah, saya lagi bad mood, tiba-tiba saya dapat chat kayak begitu, yang kayak kejadian kayak singkat-singkat banget, kayak saya anggapin orang juga moodnya kayak begitu, kayak jadi terbawa suasana kayak apa, bagaimanapun moodku mengikut juga dengan ekspresiku membaca chatnya gitu. Tapi sebaliknya kalau misalnya moodku lagi bagus, sama aja juga pun fine-fine juga begitu. Jadi datu juga dengan saya diriku sendiri, kayak kalau saya baca chat kayak menyesuaikan dengan moodku. Jadi kalau saya baca, saya lagi marah, saya ikut-ikutin juga marah. Kalau saya lihat jadi kakak tergantung dari mood. Iya. Kalau menurut kakak itu kenapa orang bisa lebih berani bicara lewat chat dibanding kalau orang tetap buka langsung gitu? Kan ada orang yang introvert juga kan. Jadi kayak cuma lebih berani bilang sesuatu tuh lewat chat daripada komunikasi langsung. Sebenarnya itu nggak apa-apa juga sih, alternatif juga kan buat yang kaum introvert gitu kan. Terus kayak selama chatnya itu bisa dimengerti sama si penerima chat, dan itu tidak mengandung yang jahat-jahat yang kasar gitu kan, nggak apa-apa ya, kayak it's normal gitu. Kalau saya pengalamanku pun begitu tuh kan, kalau kirim chat saya pribadi saya lebih berani lewat chat dibanding bicara langsung. Karena kalau lewat chat kan kita tidak perlu ketemu orangnya langsung. Jadi kayak kita lebih bisa mengutarakan apa yang ingin kita bilang lewat chat. Karena kalau lewat chat kan ada waktunya kita untuk berpikir, ada waktunya kita untuk mengetik. Jadi tidak langsung semena-mena kita bicara begitu. Jadi kita pikir-pikir. Kalau misalnya apa yang kita mau ketik, bla terus kirim begitu. Kalau saya prefer komunikasi langsung. Karena memang kayak tipikal yang harus ketemu orang baru bisa bereaksi. Sebenarnya di chat juga bisa, hanya kayak lebih nyaman gitu. Lebih nyaman lewat langsung. Iya. Kalau menurut kakak itu bagaimana itu peran persepsinya dalam membaca chatnya orang lain? Kalau menurut kakak? Yang terkait tadi ya? Iya. Bagaimana peran persepsinya? Oke. Persepsi itu kan tergantung dari caranya kita memandang. Iya. Jadi ini mungkin bisa beda sama orang lain, pendapatku bisa beda sama orang lain. Terus apa ya? Sebenarnya itu normal gak sih kalau misalkan kita baca chatnya orang, tergantung dari bagaimana kita lihatnya gitu. Bukan dari niatnya orang mau kirim chat. Misalkan kakak mau kirim chat, terus chat terakhirnya kakak cuma iye, berarti kan iye begitu kan, kayak menurutku ini jutek sekali. Iya, tapi sangat jutek. Iya kan? Cuma 2 huruf. Iya. Tapi menurut orang lain juga kan yang berpandangan lain mungkin
berpikir kayak, oh ini orang mungkin buru-buru mau kemana, jadi kayak dia balas cepat terus kayak ada keperluan lain. Mungkin orang lain bisa memaklumi, tapi sementara orang lain lagi kan yang punya pandangan lain, mungkin berpikir, ini orang kenapa ya, dia sekali tidak mau effort lah gitu ya. Bukan effort sih sebenarnya, kayak at least kamu menghargai lawan chatmu ini. Meskipun memang maksudnya bukan karena jutek, tapi Iya. setidaknya adalah kayak bentuk penghargaannya dengan Iya. orang lain kan, supaya gimana sih, supaya baguslah bahasanya tuh. Iya. Untuk Supaya merasa dihargai lah kita. Iya. Gitu, Mbak. kalau menurut kakak itu kalau kita sebagai individu apa yang bisa kita lakukan supaya komunikasi lewat chat atau daring itu dapat minim konflik menurutnya kakak? Tips-tipsnya mungkin yang bisa kakak share mungkin dari pengalaman mungkin. Kalau dari saya, kalau misalkan ketemu dengan orang-orang yang kayak tadi dibahas, itu dari kitanya gitu. Kita yang jangan kita langsung mempersepsikan kayak orang betulan juta kayaknya sama saya. Mungkin kita harus pikirkan, itu minta yang saya bilang, kemungkinan lain, mungkin dia berburu, mungkin dia ada suatu yang lain yang urgent daripada chip ini. Jadi kayak menurutku sudut pandangnya kita jangan buru-buru diambil langsung kayak ini orang fix Iya. teks ini, kayak kita berpikir kayak gitu kan. Mungkin memang saya pertama kali dulu awal-awal di chat begitu pasti kayak merasa kayak wah jutek ini orang, tapi lama kelamaan kayak saya coba untuk kayaknya dia ini deh, bukan cuma sudut pandang ini yang perlu dilihat gitu. Mungkin kita perlu lihat dari sudut pandang lain. Supaya kita bisa paham gitu namanya. Iya. Supaya hindar konflik mungkin gitu. Iya. Maksudnya kita ya harus melihat situasi lah gitu. Karena kan kita tidak bisa kontrol chatnya orang lain kan. Kita tidak bisa kita mau marah juga ke dia kan, toh itu cuma chat gitu. Berarti sama dengan saya juga gitu, karena saya kan kalau saya baca chat saya selalu berusaha posisikan diriku sebagai itu orang, supaya dengan orang itu mungkin ini hari adalah Iya, jadi kita tidak lagi ini kan. ada masalah mungkin, karena saya juga pernah dapat teman yang waktu kita lagi sama-sama ini kita lagi nongkrong sama-sama, terus dia ini tiba-tiba udah murung tuh, ternyata ada masalah di keluarganya di rumahnya. Nah, bener kan? pas pulang di rumah saya berusaha chat dia, saya chat kok kenapa waktu di tongkrongan kayak kok bad mood begitu, lagi ada masalah aku di rumah. Baru dia jawab cuma kayak singkat-singkat begitu. Iya. Jadi saya berusaha juga mengerti supaya tidak terbawa suasana juga dengan marahnya dia. Iya. Gitu. Jadi dari kitanya yang harus pintar lihat situasi juga. Kalau menurutnya kakak itu, kalau chat lewat chat itu bisa menggantikan komunikasi tatap muka langsung atau tidak? Menurutnya kakak? Karena saya prefer komunikasi langsung. Sebenarnya chat memang menurut saya chat itu alternatif gitu. Jadi kalau tidak bisa komunikasi langsung bisa lewat chat. Jadi kalau selama masih bisa komunikasi langsung ya kenapa tidak gitu. Soalnya kalau di chat menurut saya itu kayak saya suka gitu ya kalau bicara sama teman lawan bicara saya suka lihat ekspresinya, saya suka cara dia mencari kata-kata gitu untuk membuat suatu kalimat, itu kan menyenangkan gitu menurut saya. Tapi kalau misalkan lewat chat kan saya tidak tahu ini dia sudah berapa kali memikirkan, sudah berapa kali dilihat kata-katanya gitu kan. Jadi sebenarnya tidak apa-apa, itu tuh alternatif gitu ya. Tapi kalau misalkan masih bisa komunikasi langsung, saya prefer itu. Bagus sih kalau pemikirannya kayak kakak, tapi beberapa orang juga ini kan. Iya. Tapi kalau saya lebih sering lihat kasusnya orang kayak misalnya mereka di tempat tongkrongan 2 orang. Misalnya anggaplah 4 orang toh. Dalam satu tongkrongan itu ada 4 orang, tapi ada 2 orang ini yang komunikasinya lewat chat. Padahal mereka baru samping. Tapi bagus chat begitu gara-gara tidak mau didengar sama teman-temannya yang lain gitu. Jadi mungkin mereka punya rahasia. Iya. Jadi kayak ngapain begitu tongkrongan berempat tapi ternyata yang asik sendiri. Iya, sendiri lewat chat begitu. Jadi kalau bagusnya mungkin pemikirannya seperti kakak, tapi tidak semuanya orang punya kapasitas seperti itu, pemikiran seperti itu ya. Ya kan orang lain punya pandangan lain kan.
Jadi itulah kenapa saya pikir mungkin chat itu bisa menggantikan komunikasi tatap muka, kayak contoh kasus yang saya miliki. Tapi kalau menurut kakak itu skill komunikasi apa yang penting dipelajari anak muda yang di zaman sekarang ini supaya tidak sering salah paham lewat teks? Skill komunikasi. Iya. Yang pasti harus random subjek. maksudnya kayak komunikasi itu kan dua arah gitu kan. Iya. Nah jadi kalau lewat chat itu mungkin kayak ini ya, nggak membawa unsur-unsur sara, nggak ini juga nggak, maksudnya berkata-kata yang baik lah gitu. Nah terus kayak meme, apalagi meme itu kan paling banyak lagi viral gitu kan, kayak stiker-stikernya yang apa ya, kurang bagus lah dilihat, kurang beretika lah. Nah terus juga apa ya, kayaknya ini banyak yang nerapin sih. Kalau misalkan sebelum kita mau kirim chat, misalnya udah ngechat nih, udah buat pesan. Nah tinggal mau kirim, tapi kita baca dulu, kita pastikan kayak oh ini sopan tidak ya gitu. Sama kita juga sering begitu. Jadi kayak oh ini bisa diterima tidak ya sama lawan bicara saya, lawan chat saya ini. Jadi kayak mungkin bisa dipertimbangkan. Bahkan saya juga sering begitu, bahkan kata-katanya sekarang saya ganti. Kalau merasa ini kurang deh. Apalagi sama orang yang baru kenal, yang baru temui, kayak baru dia lebih tua dari saya. Kadang chatku, kadang saya tuh kak, saya tidak langsung chat di WA, saya mengetik, tapi saya buat dulu memo. Saya buat dulu memo di HP. Keren ya. Saya susun dulu kata-katanya, terus saya baca ulang. Kalau misalnya sudah bagus, saya langsung kirim. Tapi kalau enggak, saya ubah dengan Iya. Terus kalau sudah selesai itu sudah fix, saya salin, terus langsung ke WA, langsung kirimkan ke dia gitu. Jadi kadang saya takut kalau misalnya langsung lewat WA, karena saya takut tiba-tiba saya salah pencet langsung kirim. Untuk terus bahasanya ada mungkin yang mau ubah yang tidak enak, jadi ya. Tapi WA sekarang ada fitur edit kak, jadi nggak bisa. Tapi kendala ada tulisan edit di edit tuh, ada kayak apa yang negatif sebelum. Pasti orangnya kepo gitu. Nah jadi kan kak, menurutnya kakak itu bagaimana caranya kita chat orang yang kita tahu ini orang dia itu hatinya lemah lembut, hati Hello Kitty lah dibilang tuh, kayak gini, empatinya luar biasa tinggi, terus dia lemah lembut. Bagaimana caranya, tips dari kakak supaya kita bisa chat atau komunikasi dengan orang ini lewat chat tanpa harus melukai hatinya begitu, tanpa harus kayak menyebabkan dia merasa tersinggung? Pertama-tama itu dari kita kan, kita sudah tahu dia ini orangnya empati yang tinggi gitu kan. Nah jadi kita sebagai lawan chatnya dia, mungkin kita bisa lebih kayak kelihatan excited gitu ya kalau di chat. Misalnya kita bisa tambahkan emoticon, bisa tambahkan stiker pas lagi chatan, atau kita double hurufnya gitu kan. Pokoknya kita menunjukkan sisi yang kita merasa apa ya? Jadi seperti dia begitu. Iya, kita merasa excited chatan sama dia. Jadi biar dia tidak tersinggung dan kita juga lebih nyaman gitu chatan sama orang gitu kan. Berarti itu kayak simpulannya kayak, jadi jangan sampai kata-katanya kita di lewat chat, komunikasinya kita lewat chat begitu bisa merusak hubungan agar tidak terjadinya salah paham ya kayak. Iya. Oke, baiklah, sekarang kita masuk sudah sampai di penghujung ternyata. Jadi itulah podcast kami mengenai apa sih itu komunikasi dan bagaimana tipsnya agar percakapan kita melalui daring lewat teks itu tidak menimbulkan kesalahpahaman. Terima kasih atas waktunya. Tadi seru banget ya. Iya. Ajak lagi ya kak, undang lagi kalau misalkan ada podcast. Iya. Bisa ditanyakan langsung sama Pak Surajani. Aduh. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.